Donorito, tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, pengadaan batubara PLTU, PT Asabri dan Krakatau Steel membuat pengakuan mengejutkan. Melalui kuasa hukumnya, ia mengaku uang ratusan miliar rupiah dan emas seberat 74 kg yang ditemukan penyidik di rumah kawasan Sentul merupakan miliknya. Pengakuan itu disampaikan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Kejaksaan Agung. Lalu, mengapa Donorito mengaku seluruh uang dan emas itu merupakan miliknya? Kuasa hukum Donorito menyebut kliennya memang menyimpan uang, valuta asing, dan emas di rumah tersebut. Menurut kuasa hukum, Donorito bahkan telah meminta izin kepada ex-Jampitsus Febri Ardiansyah untuk membuat berangkas sebagai tempat penyimpanan. 12 juta US dolar Singapura dan 4 juta something ya Amerika, pada saatnya akan kami buka ke publik seluas-luasnya. Penguasaan, kepemilikan. Jadi itu bukan milik Pak Febri. Rumah itu sudah 10 tahun, informasinya nggak pernah dipakai sama Pak Febri. Tapi di 2023 dipinjam oleh si Pak Idon untuk kantor yayasan. Sewa, kontrak, atau hanya obrolan teman? Mengajukan permohonan menggunakan. Ini dibuktikan dengan bukti pendukung ada 2. 1, semua biaya maintenance, listrik, air, dan staf yang kerja di situ yang bayar Pak Idon semua, bukan Pak Febri. Per 2023. Itu awal 2023. Namun penjelasan itu justru memunculkan pertanyaan baru. Sebab sebelumnya rumah tersebut diakui sebagai rumah pribadi ex-Jampitsus Febri Ardiansyah. Kini melalui kuasa hukumnya Hotman Paris, Febri menyatakan rumah itu sudah berada dalam penguasaan Donorito sejak tahun 2022 sehingga dirinya disebut tidak mengetahui aktivitas maupun barang yang disimpan di dalamnya. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya. Kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Tetapi tentunya tidak melalui forum seperti ini. Yang ketiga menyangkut rumah di Sentul. Di rumah Sentul itu sejak sampai tahun 2022 housekeepingnya pun, ART-nya pun sudah bukan Pak Febri yang bayar, karena sudah waktu itu diberikan dipakai oleh sama lagi Don Ritno, ya, sudah dipakai dan dia juga berhak renovasi, ya. Jadi total nggak ada lagi penguasaan secara fisik. Demikian juga money changer juga dia tidak ada kaitan apapun. Jadi baik mengenai renovasi kenapa ada tempat uang di resto maupun di Sentul, dia tidak tahu menahu. Karena contoh menyangkut rumah di Sentul itu kan kalau renovasi memang sejak tahun 2022 sudah dibawa pengelolaan dari Don Ritno, kliennya beliau, dan renovasi kecil-kecil di dalam kan ya tidak diketahui oleh Pak Febri. Ya. Jadi semua terbantahkan menyangkut itu, semua disangkal. Oke. Lalu, apakah pengakuan Donorito otomatis membuktikan seluruh uang dan emas itu memang miliknya? Peneliti Pukat UGM Zainur Rohman menilai pengakuan tersebut tetap harus dibuktikan melalui penelusuran asal-usul uang dan aliran dananya. Ia mengatakan siapa saja bisa mengklaim kepemilikan emas dan uang tersebut, namun harus ada buktinya. Penyidik juga harus memastikan apakah terdapat unsur tindak pidana pencucian uang. Penegakan hukum itu tidak bergantung kepada pengakuan dari seorang tersangka atau nantinya terdakwa. Oke.
Ya, semua orang boleh mengatakan, oh itu emas saya, oh itu uang saya. Tetapi kan apa buktinya? Kalaupun memang uang dia atau emas dia, pertanyaannya diperoleh dari mana? Nah, di dalam pasal 77 dan pasal 78 Undang-Undang TPPU ada pembalikan beban pembuktian. Ya, DR ini kalau ngaku-ngaku dia harus buktikan apakah dia nemu harta karun misalnya atau hasil bisnis misalnya. Nah, logis nggak kalau dia punya uang segitu banyak? Apa bisnisnya? Berapa keuntungannya? Bagaimana laporan keuangannya? Bagaimana audit terhadap bisnisnya, bagaimana SPT-nya, ya. Jadi ini semua akan dibuktikan, akan diuji nantinya di depan persidangan. Nah, concern saya adalah ya keterangan-keterangan dari kuasa hukum itu tidak perlu kemudian harus membuat gentar baik dari sisi penyidik atau membingungkan masyarakat. Sudah merupakan tugas dari pembela hukum untuk membela kepentingan klien termasuk membuat tabur perkara, mempengaruhi opini publik sehingga tujuan akhirnya tentu adalah agar klien bisa bebas dari jeratan hukum. Tapi kalau menurut saya ini semua tidak mudah untuk untuk dikibulin gitu ya. Kenapa? Karena pasti penyidik sebelumnya pun dari Polri sudah punya informasi nexus ya, hubungan antara DR dengan FA, komunikasi digital mereka, ya mulai dari kegiatan bisnis bersama mereka, termasuk juga aliran-aliran dana di antara mereka. Dan juga yang paling penting adalah karena ini diduga terkait dengan perkara-perkara yang ditangani oleh Jampitsus, yaitu perkara Asabri, perkara lain-lain, itu kemudian nanti akan dilihat ini DR ini dapat uang dari mana, kan dugaannya dari perkara-perkara yang dihandle oleh pihak kejaksaan. Sementara itu, pengamat kepolisian Bambang Rukminto justru memiliki penilaian berbeda. Ia menilai pengakuan Don Rito patut dicermati secara kritis karena diduga merupakan upaya pasang badan untuk melindungi ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Menurut Bambang, sulit diterima akal apabila pemilik rumah tidak mengetahui keberadaan uang ratusan miliar rupiah dan emas seberat 74 kg yang disimpan di rumahnya. Oke, Pak Bambang, ini ada hal yang membuat kita bertanya-tanya. Sebenarnya apa yang bisa Anda baca dari pengakuan Don Rito melalui kuasa hukumnya? Ya, saya melihat Don Rito dalam yang seperti yang disampaikan oleh kuasa hukumnya, ini sedang pasang badan. Sedang pasang badan Terhadap apa yang sudah dituduhkan pada mantan Jampitsus Febri Adriansyah seperti itu. Dan hal ini wajar bagi masyarakat dengan bukti sebesar itu, hampir lebih dari 0,5 triliun, ya orang bisa mau saja untuk pasang badan gitu. Paling nanti juga mikir hukumannya berapa sih. Sementara apalagi ini menyangkut kejaksaan ya, petinggi kejaksaan. Selama ini kalau kita melihat mengapa kalau tadi seperti disampaikan oleh kuasa hukumnya, mengapa itu dititipkan di sana, artinya Don Rito ini paham bahwa berada di menyimpan uang, kalau itu benar seperti diakuinya, menyimpan uang, menyimpan emas sebesar itu di rumah Jampitsus itu aman gitu. Artinya memang ada hubungan yang sangat erat ketika seseorang yang diduga melakukan tindak pidana itu berusaha untuk mendapatkan proteksi dari penegak hukum. Artinya ex-Jampitsus tahu benar bahwa ada uang miliaran termasuk 74 kg emas disimpan di rumahnya. Sangat tidak masuk akal kalau Jampitsus tidak tahu. Uang itu sebesar itu sangat besar, dan dari mana perolehannya seharusnya juga tahu. Tidak masuk akal, tidak bisa masuk dalam nalar publik bila Jampitsus tidak mengetahui uang itu dari mana, jumlahnya berapa, seperti itu. Apalagi kalau kita melihat bahwa ada hubungan-hubungan kedekatan yang sudah lama dengan Don Rito seperti itu. Jadi kira-kira kalaupun memang ex-Jampitsus tahu, kenapa dia membiarkan ada uang sebegian besar beroperasi di rumahnya? Angka itu terlalu besar. Terlalu fantastis. Menurut saya ya karena merasa dia tidak akan pernah tersentuh sebagai elit di dalam penegakan hukum, dia tidak akan pernah tersentuh dalam kasus yang melibatkan Don Rito ini terkait dengan kasus uang yang ada di situ seperti itu. Makanya dia tenang-tenang saja, dan kemudian seminggu kemarin menjadi ramai karena tiba-tiba saja. Dan kasus ini kan tidak instan karena upaya penyelidikan terhadap Febri Adriansyah ini kan sudah
setahun 2 tahun, terus kemudian sempat setahun kemarin kan sempat rame Jampitsus diinteli oleh kawan-kawan kepolisian dan seperti itu. Ini kan jadi hal yang dan setahun yang lalu membuktikan bahwa dia memang tidak tersentuh. Oke, kan. apa yang dituju dari dugaan Anda bahwa Don Rito pasang badan untuk ex Jampitsus? Ya, dengan harapan dengan pasang badannya Don Rito ini, Jampitsus ini nanti akan mendapatkan sanksi yang lebih ringan ya dibandingkan Don Rito. Tidak menjadi masalah. Kalau dalam geng kriminal itu kan saling melindungi, bahkan melindungi keluarganya, itu kan hal yang wajar terjadi kan. Oke lah, kamu masuk di penjara paling berapa tahun, apalagi kalau kita melihat politik hukum di kita kan masih sangat jauh dari rasa keadilan seperti itu kan. Jadi silahkan Anda masuk, nanti dia di luar kita jamin toh nanti tetap keluar dari sana tetap kaya kan, seperti itu kan. Jadi siapa yang paling diuntungkan dari pengakuan Don Rito ini? Ya pasti Febri Ardiansyah. Febri Ardiansyah, dan kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Hotman Paris, ya ini juga akhirnya kan berkelindan dengan pernyataan kuasa hukum Don Rito. Artinya apakah memungkinkan mengubah peta tudingan terhadap ex Jampitsus, meskipun Anda juga menduga bahwa seharusnya ex Jampitsus itu mustahil tidak tahu ada uang, ada emas sedemikian besar jumlahnya disimpan? Ya, ini bola panas ini kan berada di kejaksaan. Ya, ini adalah waktunya kejaksaan untuk membuktikan persepsi masyarakat yang negatif kepada kejaksaan selama ini. Gitu. Apakah ini nanti Jampitsus ini akan dikenai tuduhan yang ringan atau seperti apa? Ya, semuanya kembali kepada bola panas yang ada di tangan kejaksaan. Jadi mengapa Don Rito mengaku uang dan emas 74 kg itu miliknya? Dari versi Don Rito, pengakuan itu muncul karena uang dan emas tersebut diklaim sebagai aset pribadinya yang disimpan di rumah yang saat itu berada dalam penguasaannya. Namun, menurut pengamat, pengakuan itu belum bisa langsung diterima sebagai kebenaran karena masih harus dibuktikan melalui penyidikan dan berpotensi menjadi upaya melindungi pihak lain. Karena itu, jawaban akhirnya masih bergantung pada pembuktian penyidik dan fakta yang akan terungkap di persidangan.